Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Sumampo dan saya Fitri Sumampo. Malam ini kita akan membahas, ini sambungan dari episode yang lalu ya. Iya. Yang lalu bahas mengenai bahasa kasih. Iya. Dan sekarang judulnya serba-serbi kasih. Serba-serbi kasih. Ini kayaknya akan lebih detail ya kalau judulnya serba-serbi kasih. Tapi supaya tidak menduga-duga, kita tunggu pembahasannya akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara. Mengenai kasih, pokoknya intinya menangkanlah pastinya ya. Seperti yang bilang di episode lalu, adem dengar kata kasih itu teduh gitu ya. Iya. Baik, sebelum memulai acara obsesi kita malam ini, kita akan membaca ayat tema yang tepat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegang diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak memberi keuntungan diri sendiri. Ia pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Indah sekali janji Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan indah di mana pada malam ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti obsesi hati. Berkati Tuhan dengan firman Tuhan, kiranya dapat mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Dan khususnya kepada pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan materi yang sangat baik bagi kami yang mendengarkan dan para pemirsa. Kiranya itu dapat menjadi kekuatan dan keteguhan bagi iman dan kehidupan di dalam berumah tangga. Berkati Tuhan acara ibadat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Berkati para kru Hope Channel yang mendukung acara ini agar mereka bekerja dengan baik. Berkati juga peralatan yang dipakai agar semuanya dapat jalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia di rumah, apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke akun media sosial dari Hope Channel, yaitu melalui YouTube atau Facebook. Saudara tidak usah cantum nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Dan kami juga menanyakan, apabila ada respon atau kesaksian yang membuat rumah tangga saudara selama mengikuti obsesi hati ini mengalami perubahan yang biasa, tentunya dengan pertolongan dari Tuhan, saudara boleh kirimkan kesaksian saudara kepada tim daripada channel ke nomor yang sama, nomor call center, dan akan membacakannya. Karena kesaksian itu pasti akan menguatkan kita semua yang mendengarkan. Kita sapa sumber kita. Kita akan langsung sapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Pemirsa yang setia di mana saja berada. Ya. Apa kabar Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya, masih sehat. Puji Tuhan, terlihat segar. Saya dengar sudah winter di sana ya. Winter, sudah dingin. Wah, ya. Mudah-mudahan semua kita sehat-sehat. Cuaca juga bisa membawa peluang yang kurang baik juga dengan kesehatan kita kalau kita nggak pada diri ya, Pendeta dan Ibu Pendeta ya. Iya, benar. Ya harus perlu kita sehat baik. Iya. Oke. Baik. Kita sudah tidak sabar Pendeta dan Ibu Pendeta untuk mendengarkan penjelasan mengenai
Topik kita kali ini serba-serbi ya. serba-serbi kasih. Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi ini seperti yang saya ini adalah lanjutan pembahasan pada minggu yang lalu serba-serbi kasih. Ya, kasih adalah menjadi kebiasaan dalam setiap tangga. Apa yang terjadi kalau rumah tangga tidak ada kasih? Wah, hancur, berantakan. Kalau tidak kasih mungkin itu Cina. Oke, nah kita coba lihat ke bawah apa yang tadi dibacakan tadi, Korintus 11 ayat sampai Ya, tadi sudah dibacakan ya satu gambaran kasih ya, kasih sabar, hati, ya, tidak cemburu, mandiri dan tidak sombong, dia melakukan yang tidak sopan dan Tuhan sendiri. tidak marah dan tidak ramai, Ya, tidak kita akan tidak karena kebenaran. ya, tapi segala sesuatu, saya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Iya sekali. Luar biasa kalau kita mau di semua keluarga, Ya. ini kita tunjuk bahwa Yesus ada di hati kita. Nah, apa yang kita telah pelajari dulu? 5 bahasa. Apa itu? Ya, kata-kata pendukung, kata-kata yang mendorong, menyenang kepada pasangan kita. Seperti dia ucapan kata-kata I love you. Jadi ia ini merasakan bahwa ia betul-betul Ya, love tapi in action, ya, kamu ngomong doang. saat yang membesarkan, tapi masih harus melihat yang membesarkan ya. Oh, rupanya dibuat untuk makan siang atau waktu bercakap sama-sama ya, atau pada saat vacation. Ya. Itu yang membesarkan, yang harus untuk pasangan. Ya. Yang ketiga, lihat ada hadiah uang atau hadiah itu yang paling penting. Ya, lebih penting daripada kemudian ya, jadi seorang itu merasa dikasihi pada saat dibuat untuk dia. Misalnya istri ikut tolong bantu atau potong-potong kain, jadi istri merasa Ya, dikasihi, dan itu bukan satu foreplay yang baik kan? ya, saya katakan foreplay dari pagi sampai malam ya. Untuk praktis ya. Jadi kita sudah sebutkan tidak ada satuan yang lebih baik bagi istri yang sedang berhenti kalau dia merasa jadi itu merupakan satu anti atau fitnah luar biasa yang akan menyebabkan dirasakan. Nah, sekarang kita akan membahas anak begini, ya, lanjutan dari lalu. Ya, apa yang Sertifikasi yang pertama adalah sudah jatuh cinta. Gimana rasanya? kita akan bahas dan dikasih tetap. Ya. Kemudian Ketiga, cinta adalah kemudian cinta baru segalanya. yang kelima, kita cinta yang tidak cinta. Oh, kalau rata sudah apa yang harus juga supaya kita kemudian anak dan bahagia bahasa kasih. Oke, nah sekarang di kasih pertama. Wah, apa yang terjadi kalau saya jatuh? Wah, nanya kayak coba semua terindah. Impian kita pernikahan adalah kebahagiaan dalam sukar sekali membuat yang lain kecuali kita sedang cinta semua indah. Bagaimana kasih biasanya? Oh, pernah. Bukan pada salah. Walaupun ada orang yang
itu gak bagus, tapi dia agak pelit itu. Oh, enggak, dia hebat. Semuanya indah. Oh, dia itu ada pacar. Oh, dulu sekarang untuk saya dia sekali. Yang dia punya kelemahan, ya, murahan. Semua indah. Itu adalah surat cinta. Ya. Apa yang dikatakan oleh Dorothy? Daya tahan dari obsesi romantik 2 tahun. Habis Jadi- tahun sudah keluar. Oh, rupanya ternyata terbaik seperti yang saya pikir. Dulu jerawatnya biasa. Wah, mukanya penuh jerawat. Ya, kenapa ini uang udah taruh makanan semuanya? Ya, kita lihat semua macam bahan. Oh, besar sekali dia. Dulu baik sekali. Oh, dia tidak selalu kaya. Kok dia selalu lambat? Dia adalah orang yang rajin. Oh, bajunya itu pakai gak digantung kembali. Wah, Potong taruh sembarangan di tempatnya. Jadi tempat masa ini terjadi adalah masa obsesi romantis berlalu. Nah, sebabnya apa yang dikatakan oleh dikatakan pengalaman jantung cinta, jangan cinta. harus dibuat apa? Tenov menggunakan untuk dibedakan dengan cinta sejati. Jadi tadinya itu begitu indah sekali, ya rupanya oleh dia kesem, terpesona. Jadi sebetulnya kan ya sudah kelihatan mata obses romantis itu berlalu. Ya, jadi kalau begitu maka kita Ya. ya, Pengalaman jatuh cinta tidak berfokus pada pilihan kita sendiri, ada pertumbuhan dan perubahan yang lain. Sesungguhnya pengalaman itu membuktikan bahwa kita tetap sampai ke tujuan. ya. Jadi kalau seandainya hanya kita rasakan semua sorrow romantis apa semua kita, oh inilah kita punya hidup, ini pasti kita akan berbahagia. Tampaknya tidak selamanya demikian. Itu sebabnya kita dapatkan jangan rumah tangga bertahan sampai tua. Jarang, malahan 4% pernikahan pertama berakhir dengan cerai. Mengerikan sekali ya. 40% dan mungkin pernikahan kedua akan lebih lagi. Tapi apa yang terjadi? 60% pernikahan kedua berakhir dengan cerai. Berarti dia tidak pelajari apa hanya di perkawinan yang pertama. Wah, kita kawin yang ketiga kali lah. Tetapi apa jadi? 75% pernikahan ketiga akhir dengan cerai. Aduh, sedih sekali. Kasihan. Ya. Jadi mencari cinta dipikirnya waktu awal-awal wah semua serba indah, tetapi rupanya seindah apa yang kita bayangkan. Wah, kita sudah kawin lama ya, 23 tahun. Iya, 43 tahun ini tahun. Jadi kalau begitu kita dapatkan bahwa kita harus belajar bagaimana supaya serba-serasi itu tetap bertumbuh di dalam hidup kita masing-masing. Sampai masa tua ya. Sampai maut memisahkan kita. Iya. Baik, itu perlunya cinta yang benar. Ini yang benar. Cinta berdasarkan pikiran sehat yang telah dipilih dengan sadar. Itulah jenis cinta yang oleh para cendekiawan selalu anjurkan kepada kita. Jadi kita memilih, bukan kita merasa, tapi kita memilih yang terbaik. Jadi bukan hanya berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan dikatakan pemikiran yang sehatnya ada rasio. Jadi bukan rasa, oh saya rasa dia baik, tapi saya pikir sesudah banyak pertimbangan, inilah yang terbaik. Pertimbangan itu adalah satu hal yang benar. Jadi kalau gitu cinta yang bagaimana? Cinta yang diawali dengan siap untuk setia, berpikir, aku menikah denganmu, aku memilih untuk mengurus semua kepentinganmu. Dalam susah, dalam senang,
kita tetap setia satu sama lain. Jadi kemudian orang memilih untuk mencintai akan menemukan cara yang pantas untuk mengungkapkan keputusan tersebut. Iya. Jadi aku menikah membahagiakanmu. Jadi supaya kepentingan pribadinya saja yang dipenuhi. Ya. Kalau hanya pribadi saja, wah itulah yang menyebabkan selesai dalam masa 2 tahun. Iya. Tetapi kalau pikirkan apa yang akan aku buat membahagiakan dia, maka itu adalah sesuatu yang dapat lebih langgeng. Iya. Nah, dalam hal ini, cara yang pantas tersebut adalah melalui 5 kasih yang kita sudah sebutkan. Iya. Apalagi kita sebut Kata-kata pendukung, saat mengesankan, menerima hadiah, pelayanan, dan bukan dan fisik. sentuhan fisik. Oke, nah sekarang kita coba masuk kepada sebuah kasih yang kedua, menjaga agar tangki kasih selalu penuh. Di dalam inti eksistensi manusia, terdapat hasrat untuk bergaul intim dan dicintai oleh orang lain. Siapapun kita ingin dikasihi, ya. Dan perkawinan itulah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan untuk keintiman dan cinta tersebut. Jadi kalau perkawinan itu tangki kita tidak penuh, wah bahaya. Kalau kurang tangkinya, kalau diisi orang lain. Oh ya. Jadi ada orang lain, wah ini kok saya sangat menurut sama saya. Soalnya istri tidak pernah menurut sama saya. Nggak ada masalah. Jadi orang lain yang isi tangki, itu bahaya. Kemudian dapatkan dari berbagai macam pertanyaan yang masuk. Ya, rupanya ini sering terjadi. Iya. Kembali, termasuk di dalam rumah tangga untuk anak-anak. Kalau misalnya tangki kasih untuk anak-anak itu kosong, apa jadi? Oh, dia akan bahaya. Apalagi kalau itu anak wanita. Nah, dia akan kurang sedikit rayu aja, dia sudah kata, oh, aduh, rasa enak sekali. Tangki kasih dipenuhi. Tahu-tahu dibawa perkawinan yang tidak lenggang. Jadi kalau tangki kasih itu tidak kemudian akhirnya kosong, maka jadilah kenakalan, kebendalan, dan berbagai macam tindakan yang tidak senonoh. Ya. Tapi kalau seandainya tangki kasih penuh, maka dia merasakan kasih orang tua, maka dia akan bertindak sesuai kehendak orang tua, oleh sebab ia mencintai orang tua. Dia merasa dikasih. Jadi sangat penting sekali untuk anak-anak juga untuk suami istri. Nah sekarang kita coba lihat, kita ingat untuk serba kasih ketiga. Yaitu serba kasih yang ketiga adalah cinta itu bukan peran, tapi adalah pilihan. Semua orang punya kapasitas untuk memilih yang benar atau memilih yang salah. Jadi jangan berdasarkan perasaan, tapi pilih secara objektif. Iya, jadi oleh sebab saya memilih untuk mencintai, maka dia mau bantu pada saat dia capek. Saya siap untuk menolong pada saat dia sibuk, ataupun tindakannya, ya kan selalu siap untuk mengisi atau untuk membahagiakan ataupun menolong pasangan. Mengisi tangki kasih bisa berupa ingat itu 5 bahasa kasih. Jadi selalu kita mengisi tangki kasih daripada pasangan kita sehingga langgang bisa hidup sampai selamanya ya bersamaan. Kalau gitu pilihan yang setiap hari harus dibuat. Nah, dalam hal ini kita lihat beberapa hal. Pertama, memenuhi kebutuhan cinta pasangan Anda adalah satu pilihan yang Anda lakukan setiap hari. Bukan hanya 1 kali 1 minggu atau 1 kali dalam bukan hanya honeymoon saja. Jika Anda tahu bahasa kasih yang utama baginya dan memilih untuk berbicara dalam bahasa kasih itu, maka kebutuhan emosional yang paling mendalam akan terpenuhi dan dia akan merasa mantap dalam cinta Anda itu. Dia rasakan ada perhatian yang diberikan ya melalui jamaah ataupun kata-kata ataupun tindakan dan kehadiran. Semua itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Kemudian kita coba lihat kasih yang keempat, cinta mempengaruhi segalanya. Yang pertama adalah merasa dicintai mengurangi ketegangan hidup. Coba kalau kita lagi sibuk di kantor ini di rumah ketemu dengan suami yang tidak mempunyai pengertian, wah
Ketegangan itu bukan hanya terjadi di office, di kantor, tapi juga terjadi. Tapi kalau dia merasa dicintai, ketegangan itu akan dikurangi. Jadi walaupun sibuk mana melihat misalnya suami datang dan peluk dari belakang, ya, ketegangannya jadi lumer. Ya apalagi langsung waktu dia sibuk belum siapkan makanan, kemudian suami langsung piring lah dimasukkan, letakkan apa dan sebagainya. Ya, ketegangannya itu bisa berkurang. Jadi itu sangat penting sekali bahwa cinta pengaruhi segalanya. Oke, yang kedua bagaimana? Cinta itu nilai diri dikobarkan saat dicintai. Kita rasa esteem kita, self esteem kita itu akan tinggi kalau kita dicintai. Iya. Ingat kita pernah tentang self esteem. Ya, kita pernah menggunakan ilustrasi tentang Lee Harvey Oswald. Nilai dirinya rendah, kenapa? Oleh sebab dia tidak dicintai. Ya tidak dapat. Kemudian ibunya sendiri sibuk dan tidak mengenal bahasa cinta. Istrinya juga sama sekali tidak peduli. Justru istrinya waktu sudah dia menikah, dia namanya selalu menghina di depan orang, dihina, ya maka dia tidak bisa lagi tahan, langsung dia ambil senjata, ya langsung tembak siapa? John Kennedy. Jadi kembali apa yang tadi ialah bahwa nilai diri kobarkan saat merasa dicintai, bahwa wah ada sesuatu yang saya bisa capai, saya dikasihi oleh saya punya suami atau saya punya istri. Oke, ini sekali nilai diri yang dikobarkan. Yang ketiga, yang C, merasa dicintai diri lebih berarti. Kalau dia bahwa aduh hidup ini itu kosong, tidak ada pernyataan kasih sayang, sudah saya kerja setengah mati dari pagi sampai sore membersihkan rumah, masak dengan apa, tapi suami tidak peduli, tidak pun bilang terima kasih, tidak pernah. Dia rasa bahwa hidupnya harus mati aja lah. Atau mungkin sama dengan orang lain yang memberikan perhatian kepada saya. Jadi dia merasa bahwa dia bukan istri, tapi sebagai seorang pembantu. Dikatakan apa namanya, keset kaki. Keset kaki yang kita bilang injak aja. Dia injak, tetapi istri adalah kekasih. Jadi dia merasa apa namanya dicintai dan ia rasa lebih berarti walaupun dia di rumah menyiapkan akan makan ataupun juga membersihkan rumah, dia melihat bahwa dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dia juga sebagai seorang ibu yang peranannya sangat penting, bahkan lebih penting dari pejabat-pejabat yang mungkin tidak punya uang dengan anak-anak. Jadi dia merasakan hidup sangat berarti sekali. Kalau dicintai, ingat itu ya. Kemudian cinta menutup berbagai perbedaan. Tadi telah dibahas oleh Fitri bagaimana indahnya cinta menutupi, panjang sabar, tidak aku dan segala macam. Menutup suatu artinya segala kesalahan dapat diatasi. Perbedaan ya yang ada satu konflik ya dan sebagainya, tetapi oleh sebab cinta maka itu bisa ditutup dengan cepat sekali ya. Jadi memang ini pertimbangan ya, saya yang punya pertimbangan begini, saya punya pertimbangan, mungkin kita harus diskusikan ya, tidak ada berkan ataupun kasar dan sebagainya, tetap pasti dengan baik. Kemudian yang bagian E-nya, cinta bukan jawaban untuk segalanya, tetapi mencintai, menciptakan iklim yang ada aman, itu adalah pilihan kita. Suasana tenang, nyaman, adanya kasih dalam rumah tangga. Tetapi misalnya tegang masing-masing itu mempertahankan pendapat ya, suasananya itu kita sebut suasana seperti neraka. Apalagi sudah mulai lempar-lempar, jatuhkan piring, jatuhkan sendok, wah. Atau main tampar, atau main tendang. Itu namanya Armageddon dalam rumah tangga. Oke, nah sekarang kita lihat faktor yang F. Dalam kemantapan cinta, konflik bisa dipecahkan. Ingat, bagaimanapun suami istri itu selalu ada perbedaan. Sedangkan identik ya, dari satu orang juga mempunyai perbedaan. Apalagi kalau kita datang dari berbagai latar belakang yang tidak sama, pasti ada konflik. Iya, ekonomi yang berbeda, ya, latar belakang berbeda. Ya. Tapi apapun itu kita dapat selesaikan, dapat dipecahkan dalam kemantapan cinta. Bagaimanapun besarnya itu konflik diatasi ya selama ada kata yang satu sama lain ya. Jadi bukan
ini yang harus dibuat. Nah, Saya kepala keluarga. saya punya peraturan harus diikuti. ya, saya adalah bos dari bos. Oke, jadi kembali ya, segala masalah dapat dikatasi adanya kasih. Kemudian keputusan memberikan berbagai potensi yang sangat besar. Berbagai macam rencana dapat dicapai apa oleh adanya kasih di dalam rumah tangga. Perencanaan, ayo kita mulai menabung, ya. Mari kita untuk merencanakan untuk membeli kendaraan yang baru, atau kita punya proyek, misalnya proyek itu rencana-rencana yang besar dapat dicapai, potensi-potensi yang sangat besar. Kenapa? Saat kita mencintai satu sama lain dan dibalas dengan penuh kasih sayang. Terus kalau ada masalah, gunakan bahasa cinta, bahasa kasih yang diharapkan pasangan Anda sampai dia merasa dicintai. Kalau dia capek, tolong dia. Sesudah dia habis, dia punya pekerjaan, nah baru berdiskusi. Tapi kalau dia lihat, aduh, saya sudah capek kayak gini, nggak dibantu, dan dia main bosan saja, saya ini sebagai bantu, oh sudahlah, kita tidak lagi ngomong-ngomong. Jadi bahkan Pak sebutkan pada saat menangis sekalipun tidak ada satu keadaan yang lebih baik daripada sang suami. Tetapi ada suami yang katakan, oh cengeng sekali kamu. Jadi bukan ditolong, tetapi jadi lebih jelek. Ya. Baik, setelah dikasih yang kelima, mencintai tidak dicintai. Wah, bagaimana ya? Jika kita mencintai seorang yang Anda benci, ya bisa waktu pacaran. Kasih sayang. Sekarang dia jadi, apa yang menyebabkan ini suatu kebencian? Kita coba lihat. Ada stepnya ya. Mengapa terjadi kebencian terhadap pasangan Anda? Pertama kita lihat, kata-kata yang menghakimi sama lain menyebabkan kepedihan. Kamu itu malas sekali. Apa gak sudah capek dan semuanya dibilang mas lagi, dia sedih. Kemudian kepedihan menyebabkan apa? Jadi marah. Kemudian marah itu kadang-kadang ditahan. Nanti kita akan bahas bagaimana masing orang itu mempunyai temperamen. Ada temperamen yang simpan di hati. Karena dia simpan di dalam hati, dia tidak kata, aduh saya merasa kecewa ya, dituduh, no I statement. Jadi dia simpan sehingga menjadi satu kebencian. Ini rupanya temperamen kita minggu depan kita bahas masalah temperamen. Masing-masing mempunyai temperamen yang berbeda. Jadi kalau marah kemudian ditahan menjadi kebencian, dan kalau Anda mulai dengan pola menuntut dan menghakimi, maka itu adalah menghancurkan perkawinan Anda. Anda benci dan Anda mempunyai tuntutan dan sebagainya, dan langsung kata memang kita tidak cocok. Memang kita bukan. Kita hanya solusinya hanya. Dulu katakan, wah dia adalah jodoh saya. Sempurna, ada salahnya. Tetapi sekarang ada berbagai macam permasalahan yang terjadi. Kenapa? Sebab menuntut, hakimi, kemudian tahan yang ditahan dan sebagainya. Baik, mana kita mengasihi siapa yang Anda benci? Alkitab ya, memang ini Alkitab ini betul-betul adalah suatu solusi ya daripada segala masalah. Kalau kita baca di dalam Lukas ayat 35, dia katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Ya, ini suami atau istri, apalagi ya musuh kami yang teman hidup kita ya, kasih musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus mencintai musuh kita, apalagi pasangan kita, suami kita yang balas sedikit kita sudah menuntut-nuntut, kita sudah menghakimi sebagainya. Iya, kalau mencintai yang mencintai kita itu gampang. Biasa. Kriminal juga begitu, mencintai anaknya dan sebagainya, ya istrinya. Tetapi kalau mencintai musuh yang berjahat kepada kita, nah ini adalah satu kedewasaan di dalam kekristenan. Itu dapat terjadi kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau sampai Anda membenci pada
suami Anda atau kepada Anda ya, oleh sebab pelanggaran mudah melanggar hukum pernikahan dan sebagainya ya, maka kita bisa belajar pada ayat ini bahwa kita diharapkan untuk mengasihi kepada musuh ya. Jadi walaupun misalnya ada kebencian, ada perasaan yang harus dipunyai, itu tetap mengasihi akan dia. Apabila isi tangki emosional sedang rendah, ya, jadi nggak diisi tangki isinya, kita tidak punya perasaan cinta terhadap pasangan, tetapi hanya mengalami kekosongan dan kepedihan. Ini berbahaya sekali. Sedikit saja orang punya perhatian kepada kita, kita katakan, lebih bagus saya dengan itu daripada dengan pasangan kita. Terjadilah selalu penyelewengan rumah tangga karena tangki kasih yang kosong. Itulah sebabnya tangki itu harus diisi ya, dengan 5 bahasa kasih seperti yang kita lihat. Dan kita lihat jika Anda menyatakan mempunyai pesan yang Anda tidak punyai, itu namanya munafik. Betul. Akan tetapi jika Anda mengutarakan tindakan cinta dengan tujuan demi kepentingan atau kenikmatan orang lain, itu namanya pilihan. Ya. Jadi kalau Anda katakan yalah ya nggak apa-apalah ya, jadi coba perasaan itu ditutup, maka itulah munafik ya. Tetapi seandainya Anda menyatakan tetap mencintai walaupun mengalami suatu hal yang menyakitkan ya, itu adalah memilih untuk tetap mencintai ya. Dan ini yang coba ikut mengisi akan tangki cinta. Saja dia punya tangki cinta sedang kosong ya. Jadi kita harus tunjukkan itu. Gantinya kita coba bentak atau memupuk kebencian, tetapi kita kembali milih untuk mengasihi. Tapi mengasihi dengan seterusnya. Jadi munafik, kalau munafik itu nggak ada gunanya juga. Jadi barangkali Anda memerlukan mujizat dalam perkara Anda sendiri, karena sudah pokoknya tangki kasihnya itu sudah low dan sama sekali tidak ada digunakan bahasa kasih. Yang 5 bahasa kasih rasanya kosong lah ya. Kenapa kita coba eksperimen seperti yang telah dibuat orang lain? Orang lain bisa dengan tangki kasihnya dengan 5 bahasa. Kita eksperimen, apa bahasa yang perlu dinyatakan pasangan Anda? Jadi pada saat sudah mulai benci sebagainya dan rasa marah kepada kita punya pasangan, mungkin apa yang suami saya atau istri saya itu suami mungkin dia kayak keras dia. Dia betulin perabot rumah atau modelon, potong rumput. Jadi kita bilang aja, aduh terima kasih ya, rumput kita rapi banget ya, dengan tetangga itu. Wah, dia sudah tangki kasih dia dipenuhi, dihargai. Dalam keadaan yang seperti demikian, ya dia sudah mulai isi, kemudian merasa bahwa dia dicintai. Ya. Jadi itu bisa terus coba dibuat eksperimen dengan 5 bahasa kasih tersebut, maka itu membuat suasana yang lebih baik ya. Maka dari mujizat yang kita akhirnya kita menjadi mencintai. Oke, baik. Jadi bagaimana hubungan anak-anak ya? Kasih anak-anak juga, ingat anak-anak adalah satu dia yang mempunyai perasaan. Jadi apakah kita treat anak-anak itu dengan kasih, itu juga akan memberikan kepenuhan daripada tangki kasihnya. Jadi kata pendukung, 5 bahasa kasih ini bukan juga suami istri aja, tapi untuk ke anak-anak. Encourage anak-anak itu. Yang kita bilang, gitu aja kok sudah bangga. Jadi dia punya pencapaian itu tidak dihargai, dan anaknya coba, oh begitu ya, papa nggak menghargai sama saya ya. Jadi dia gila cari sama orang lain yang menghargai dia. Akhirnya terjadilah sesuatu yang kita inginkan. Jadi orang tua harus memberikan kata-kata pendukung. Ya. Ini encouragement, dukungan, pujian ya. Wah, angkanya 8, bagus sekali ya. Lu waktu Dedi ambil kelas matematika ini hanya 6.
Jadi lebih pintar dari ya. Jadi berikan kata-kata pilihan ya, walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bukan 10 ya, angka 6 juga ya. Artinya tidak sampai misalnya A tapi B ya. Nah, kita harus berikan pujian ya. Kita ada satu teman kita, dia menceritakan satu keadaan yang sangat menyedihkan, bahwa dia ada satu teman orang Korea, dan dia bilang anaknya itu mesti selalu A, tidak bisa kalau sudah dimarahin ya. Jadi karena dia tidak mencapai A dan mama papa tidak senang pada dia, masuk ke garasi, hidupkan dia punya mobil, dan dia mendapat mau bunuh diri, tapi nggak jadi bunuh diri. Dia karbon monoksida poisoning ya, keracunan karbon monoksida. Akhirnya orang tua di mana dicari, oh di garasi, wah dalam keadaan lemas, pergi bawa ke rumah sakit, dan dia sebagai living vegetable. Karena orang tua selalu mengharap perfect ya. Dan kalau tidak perfect, tidak pernah dikasih encouragement, malah dimarahin. Perlu sekali kata-kata pendukung untuk anak-anak. Satu buku yang telah diterbitkan beberapa tahun yang lalu yang kami baca ya, yang namanya Never Good Enough. Kadang-kadang orang tua begitu selalu menekan kepada anak-anaknya, maksudnya memicu supaya ini bagus ya. Tapi bukan caranya gitu, caranya itu dengan cara yang ini tidak mendapatkan kata-kata pendukung ya, tetapi selalu merasa diarahkan dan itu berbahaya. Oke. Kemudian saat-saat yang mengesalkan, apa anak itu suka? Oh ya, kalau dia suka hiking, pergilah hiking. Ini kan ini barusan saja kami Andrea merayakan ulang tahun yang ke-40. Ya, jadi habis itu dia punya oper, dia ambil video, tanya, okay, Chelsea, Caitlin, what do you from your mom? Katanya, oh dia bilang mengesali kalau kita pergi hiking, atau kalau kita pergi ke beach, atau kita pergi skiing dan sebagainya. Jadi padahal dia umur tahun dan 6 tahun, masih kecil. Oh, saya senang sekali waktu kita di Tokyo. Jadi anak-anak dia masih berumur 8 tahun atau 6 tahun, masih kecil, tapi itu mengesankan kepada mereka kalau tua itu mengambil waktu untuk berlibur bersama-sama. Itu. Jadi kita sudah pernah bahas tentang liburan keluarga. Jadi itu adalah waktu yang sangat mengesankan bagi mereka. Jadi kalau begitu kita harus selalu merencanakan saat yang mengesankan dengan anak-anak. Kemudian hadiah, dan kita sudah sebutkan ya, hadiah senang sekali untuk dapatkan hadiah, tetapi hadiah yang terbesar keberadaan kita sama-sama dengan anak-anak. Itu adalah hal yang sangat paling besar. Jadi kalau pulang ke rumah sebaiknya harus langsung nonton televisi, mainlah dengan anak-anak, bicara dan sebagainya. Bagaimana bagaimana ini. Jadi dia merasa dia dihargai, sehingga tangki kasih anak ini juga tidak akan drop low. Kemudian pelayanan, ya, anak-anak bagaimana dia dicintai kalau orang tua memberikan pelayanan kepada mereka. Ya. Jadi pelayanan itu bisa menolong anak-anak itu pada saat dia sibuk, atau bagaimana memecahkan soal matematika, atau kadang-kadang mereka ingin bercerita, mungkin pada malam hari kita berikan biasa pada anak-anak, kita memberikan stories ya, sebelum tidur. Ya, itu satu pelayanan yang orang tua harus berikan sampai mereka merasakan bahwa mereka itu dikasih. Kita ingat waktu Andrew masih kecil, kalau sudah kasih satu story dia bilang, oh mama, another story. Jadi orang itu dia senang sekali, dan dia merasa senang kalau dia rasa kita melayani dengan memberikan bedtime stories yang banyak ya. Jadi sampai sekarang cucu kita juga senang kalau misalnya buku ini tolong ya, kemudian saya bacakan ya, kemudian satu lagi opah ya. Itu adalah satu pelan yang harus kita berikan kepada anak-anak. Ingat, mereka adalah juga individu yang mempunyai perasaan. Oke. Kemudian Tuhan kasih ya, penting sekali pelukan ya, merasa dikasih itu sangat penting sekali ya, sentuhan daripada orang tua. Itu yang mereka miss selalu kalau datang kan masa pandemi. Jadi apakah ulang tahun atau Thanksgiving atau apa, kita nggak bisa, kita cuma
dari jauh aja dia datang bawa rumah makanan, terus dari jauh si itu bilang, oma, Ya. no, jangan ya, sebab ini dalam masa pandemi mereka itu bisa menjadi career ya. Kita orang yang sudah 74 tahun ini, waduh, sekali dipeluk bisa kena COVID ya. Ya, jadi maksudnya RH itu memeluk udara. Tetapi Sentuhan. prinsipnya adalah Tuhan kasih. Oke, jadi kembali kepada 8 perkara yang kita sudah selalu ulangi. Ya. Bagaimana agar perkawinan bertahan? Dekat hubungan dengan Tuhan. Lebih dekat. Oke. Sudah connect tuh. Ada masalah barusan. Masih bisa dengar dengan kami? Ibu Pendeta. Oke. Ya, kalau kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti segitiga. Lebih dekat kita dengan Tuhan, lebih dekat kita satu sama lain. Kemudian kasih sayang selalu dinyatakan melalui bahasa kasih yang kita sudah sebutkan tadi. Ya. Kemudian komunikasi yang baik antara suami istri. Ingat, komunikasi yang terbaik adalah I statement. Saya merasa kecewa. Saya merasa Kalau sedih. itu komunikasi yang tidak kita nangis. Ya. Tetapi yang positif, I love you, Ya. pujian dan sebagainya. Ya. Tidak saling menuntut. Ingat, menuntut, menghakimi itu menjadi kedengkian, kebencian, kemarahan, dan akhirnya Bisa jadi masalah yang Oke. Masing-masing ingin membahagiakan pasangan dengan bahasa kasih. Ya, kembali 5 bahasa itu sangat penting 5 sekali. bahasa kasih itu, ingat, banyak-banyak 5 bahasa kasih aja ya. Iya. Dan perbedaan pendapat diselesaikan dengan segera. Sebab kalau tidak, maka kita insomnia, nggak bisa tidur, akhirnya kita punya immunity, kekebalan nurul, kita jadi sakit lebih parah lagi. Kemudian hal yang penting ialah segala hal direncanakan bersama, ya. Kemudian masing-masing tahu tanggung jawabnya. Ini satu perkara sangat penting sekali untuk kita ingat, ya. Baik, sudah sampai sekian kita ini punya. Baik, kita sudah. Apakah masih tersambung ini? Masih, Ya, Pendeta, Ibu ya, Pendeta? kita masih Masih? mendengar pendeta dan ibu Apa pendeta. masih bisa dengar? Masih. Apa terdengar suara kami, Pendeta, di Ibu Pendeta? Kelihatannya sudah putus ya. Pendeta, Ibu Pendeta, terdengar suara kami? Ya, Terdengar. sekarang terdengar. Kami dengar suara Pendeta dan Ibu Pendeta tadi, dengar. Sampai selesai. Sampai selesai. Apa masih ada? Oh, sekarang gua tanya. Oke, baik. Terima kasih banyak pendeta dan ibu pendeta, pembahasan yang luar biasa ya. Walaupun memang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa setia channel yang ada di rumah, oleh karena memang perubahan cuaca di Amerika Serikat, sekarang di North Carolina di tempat pendeta Kuntara sedang winter, mungkin agak sedikit ada gangguan koneksi ya. Mudah-mudahan pekabaran pada malam hari ini boleh di setiap rumah, rumah tangga, keluarga, para pemirsa yang ada di rumah. Dan kami mengundang pemirsa untuk dapat mengirimkan pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan ataupun terkait dengan nasihat rumah tangga yang dibutuhkan. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Silakan menuliskan pertanyaan Anda tanpa menuliskan nama Anda, cukup menginformasikan di mana si Anda berada. Baru kita memasuki ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Baik
Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya, baik berharap pada Yesus, darahnya menyucikan. Hanyalah oleh percaya ku dapat pengampunan. Aku senang telah berharap pada Engkau ya Tuhan. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya, ku berharap padanya. Kembali lagi dalam acara Opini Hati, dan kita akan segera masuk ke ruang tanya jawab. Saya akan langsung saja akan pertanyaan yang sudah masuk pendeta dan ibu pendeta. Yang pertama, pertanyaan adalah, bagaimana dengan pendeta yang menikahkan salah satu pasangan yang masih ada ikatan pernikahan dengan pasangannya yang pertama? Sudah langsung berat pertanyaannya. Silakan pendeta ibu pendeta. Sudah salah ini pendeta. Kalau misalnya ini adalah pendeta, maka ini pendeta. Jadi pendeta harus lalu mengadakan pemeriksaan bahwa sang calon suami ia adalah bebas, tidak ada hubungan dengan orang lain. Jadi itu katanya dia ada hubungan, kemudian dinikahkan, maka pendeta tidak melaksanakan dengan baik, ya adalah satu yang salah, maka terjadi, maka dia harus dilaporkan kepada Atasan. Dia tidak layak melaksanakan tugasnya sebagai pendeta. Baik, ini yang sangat tegas ya. Mudah-mudahan boleh menjawab kepada saudara yang bertanya ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Wajar seseorang itu bosan dengan pertalian penangan yang panjang? Wajar hati seseorang itu beralih arah yang lain? Silakan. Tidak selamanya wajar. Ya, kenapa? Kalau tetap mengasihi masa undangan yang sama, justru membuat lebih sama, lebih sayang. Si Yakub 7 tahun, ya, dan dia tetap menunjukkan tunangan yang 7 tahun. Kami juga bertunangan 7 tahun. Jadi tetap kami mengasihi dia. Jadi tidak selalu, kalau misalnya tetap mengasihi seperti untuk membahagiakan, kasih itu prinsipnya adalah menunggu, ya. Bukannya kita mau pengen cepat, tetapi ada ya, pendidikan, ya. Dia harus sekolah di fakultas kedokteran, ya, dia selesai dahulu, ya, dan waktu itu saya kemudian dia teruskan semua Philippines, ya. Jadi kasus itu suatu situasi memungkinkan seorang itu Punya courtship yang panjang. punya yang panjang, ya. Tetapi mencintai akan tetap, ya, bukan kesetiaan. Malahan waktu permainan kami di itu for 7 years.
Ya karena Yakub kan, dan it is not for him. Yeah. Because of love. Jadi Okay. tergantung ini pembicaraan dan pasangan ini. Jadi tetapi ini bukan kalau orang muda. Ya. Kalau misalnya Anda sudah mencintai dan sudah bertunangan dan mempunyai persiapan yang cukup untuk sudah dapatkan dukungan dari keluarga dan sebagainya, harus tunggu-tunggu lama. Ada alasan. Oke. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta. Mungkin kami mau minta pertolongan kepada para pirsa di rumah untuk boleh mendoakan kami dan acara ini, oleh karena memang gangguan sinyal dari Amerika, suara pendeta dan Ibu Pendeta agak datang hilang pendeta dan Ibu Pendeta. Untuk Oh begitu. iya, kita berdoalah dalam hati kita masing-masing. Para pemirsa juga boleh berdoa dalam hati masing-masing di rumah supaya jaringan boleh berjalan dengan lancar, sehingga semua pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kraf boleh terdengar dengan jelas, membawa makna rohani, kebangunan rohani setiap rumah tangga di untuk yang bertanya ini. Kita berdoa semoga jaringan ini tidak terganggu ya. Saya akan langsung ke pertanyaan berikut pendeta dan Ibu Pendeta. Iya. Ini datang dari Surabaya. Kalau punya pasangan dari keluarga yang bermasalah, tapi dia orang sejauh ini terlihat baik dan hidup benar, banyak orang yang bilang nanti bisa ngaruh buruk ke dalam hidup rumah tangga. Menurut pendeta bagaimana ya? Wah, gimana tuh pendeta? Itu harus menjadi salah satu pertimbangan. Namun, keluarga yang bermasalah bisa juga menghasilkan keluarga yang baik. Ya. Ingat pengalaman daripada Yusuf. Ya, Yusuf itu kan datang dari keluarga yang bermasalah. Ya. Jadi, bapaknya dua ibu. Dan dua ibu ini ya, selalu berkata. Kemudian dia saudara yang berbeda itu dia tidak dicintai, dia lihat sampai dia dijual oleh sendiri. Ya. Tetapi dia mempunyai apa yang disebut daya tahan. Iya. Jadi daya tahannya walaupun mempunyai lingkungan untuk tetap menghasilkan seorang yang mempunyai tabiat yang agung, ya, yang jujur, setia, dan sebagainya. Ya, saya punya beberapa tulis yang datang dari lingkungan yang saya ambil contoh. Ya, pernah dengar Dr. Johnson? Ya. Dia sampai sekarang masih 2 hari lebih. Ya, juga datang dari keluarga yang masalah, ya, sudah banyak, ya, meminum cerah, kemudian dia tinggal dari mana Detroit, ya. Jadi Detroit itu adalah satu banyak orang-orang yang suka dengan narkotika dan sebagainya. Tetapi dari keluarga ini, ibu yang baik, ya, maka ibu mendidikan supaya dia takut dengan Tuhan dan jujur dan supaya berkembang dan maju, ya, dan dikenal sebagai neurosurgeon yang ternama di dunia. Kebetulan ya istri biasa main pemain dan kebetulan ya terbaik dan seminar sama-sama waktu di Afrika Selatan, ya, Florida. Jadi Ben Carson satu contoh, ya, bahwa orang keluar dari keluarga yang bermasalah. Kadang ya dia lihat bahwa orang tuanya bercerai, orang tua tidak baik, dan dia mendidikan saya nikah, saya tidak mau seperti orang tua saya. Jadi bisa juga itu, biarpun datang dari keluarga yang bermasalah, tapi bila mana dia mempunyai tidak mau mendidik orang tuanya,
hidup dengan lebih baik ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, saya berkeluarga setahun, tapi saya tidak bisa kerja dan tidak bisa memuaskan istri karena ED karena sakit, ditambah masa saat ini yang pandemi. Saya ingin membahagiakan dan mengasihi istri saya. Pertanyaan saya, apakah saya dapat suami yang tidak bertanggung jawab? Di sini mungkin ejakulasi dini kayaknya, Ibu Pendeta. Iya, Ini ada erectile dysfunction. dysfunction. Ya. Jadi tidak bisa. Jadi ini ya dokter gimana? Iya. Ya. Baik, tentunya tetapi sakit. Jadi karena kesakitan sakit. Jadi mungkin ada orang yang menderita kencing manis, ya. Diabetes itu akan menyebabkan dysfunction. Ya tentunya yang mati. Tetapi arti dengan adanya situation ini menunjukkan bahwa dia adalah tidak bertanggung jawab, bisa dinyatakan dengan dan dia bisa dinyatakan kasih dengan sexual relation, tapi bisa juga dengan mata, dengan jemaah, dan buka 5 bahasa kaki dengan sexual relation ya. Mudah-mudahan dengan perkataan 5 bahasa kaki ini, maka istri mati akan di saya. Jadi Anda bisa menjadi orang yang bertobat. Ya. Oke. Dan ingat bahwa masalah seksualitas bukan satu-satunya kenyataan kasih. Dan jamahan itu ya namanya hubungan seks ya, puluhan ya, hubungan ya, kemudian banyak yang bisa dapat dipelajari bagaimana seorang istri boleh menggunakan kuasa. Oke. Jadi mungkin konsultasi khusus. Ya. Tapi ingat, harus diatasi penyakitnya. Apa jadi erectile dysfunction? Ya, sumber daripada kosa ini perbaiki. Kalau diabetes, perbaiki diabetesnya. Salah satu poin yang juga orang harus sehat supaya jangan ada ya. Dan untuk itu salah satu faktor yang penting adalah pola hidup yang sehat ya, terus olahraga ya. Jadi kalau olahraga ya membuat tubuh itu sehat, maka masalah erectile dysfunction ini bisa di atas. Jangan terlalu gemuk, jangan hidup sehat. Itu diabetes itu adalah lifestyle disease. Jadi bisa diatasi. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk tanya. Pertanyaan berikut dari Cirebon. Selamat Pendeta. Apakah salah kita mencintai pria yang sudah beristri? Wah, ini sebenarnya jawabannya udah pasti salah. Mungkin Pendeta dan Ibu Pendeta boleh berikan nasihat ini. Kan Pendeta Ibu Pendeta. Maksudnya sudah beristri dan tetap dengan istrinya, ya, itu jelas lah. Ya. Tetapi misalnya dia sudah ada salah istri, dia bercerai dan dia bebas, dia sudah pernah istri, maka itu selama sudah memang ditetapkan begininya, ya, caranya itu berdasarkan maka tidak salah untuk jatuh cinta kepada orang yang pernah beristri. Sex, harapan akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi ingat, kalau second marriage tadi tidak menggunakan ini akan berakhir di akhir. Aduh, mengerikan sekali cerai. Oke, terima kasih untuk jawabannya.
Pertanyaan berikutnya, Pendeta dan Ibu, mohon resepnya kepada kami keluarga muda supaya tidak tergoda dengan orang lain lagi. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Dan Ikuti padat. saja 5 kasih. Jadi tetap memberikan perhatian biar ke sekolah, kemudian selalu ambil waktu bersama, ya, masa di mana dia kita bahagia, ya, kemudian menyatakan kasih sayang kepada dia dan kehadiran adalah yang baik, memberikan pelayanan dan juga yang lebih Tuhan fisik. Ingat, tangki plastik jangan sampai kosong. Kalau kosong, kita terkait siapa saja yang membuat 5 bahasa kasih itu. Ya. Jadi bisa menyeleweng. Jadi kadang-kadang yang memberi yang mengisi kasih itu supir Ya, ada yang dari orang dari ya, pada kenapa sang bos tidak memberi perhatian. Ya. Jadi kami tetap membukakan bahasa kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Yang berikut datang dari Bekasi. Shalom Pendeta. Apa yang menyebabkan perilaku seseorang sekali berbeda pada waktu masih pacaran dan setelah menikah? Mohon penjelasannya. Wah, ini benar ini. Memang waktu pacaran semua tidak. Ya. Jadi permasalahannya ya Pak, apakah orangnya berubah? Tidak, orangnya tidak berubah, ya. Tetapi ya, kadang peran Anda yang berubah, ya. Kemudian sebetulnya orang itu punya kelemahan, ya. Dia malas. Waktu pacaran dia pura-pura rajin, ya. Sebetulnya dia adalah pemalas. Ya. Jadi akhirnya tidak dapat itu sesudah. Itulah sebabnya jangan itu dengan tergesa-gesa. Orang harus kenal ya bagaimana setelah 1,5 tahun begitu untuk lebih kenal lagi supaya betul-betul melihat belakang tindakan, sikap dan sebagainya. Makanya ya obsesi romantik perlu ya dan dapat tetap dipercepat melalui bahasa kasih. Jadi kalau perubahan itu terjadi oleh sebab digunakan bahasa kasih. Kalau dia malas, kemudian dia lakukan perkara sedikit aja, apakah bantu ngepel atau apa, aduh terima kasih ya sudah bantu ngepel semuanya, itu sudah diisi di kosongnya. Nah kalau sudah diisi tangkinya, orang kalau di appreciate ya, dihargai, dia akan lebih sering mau melakukan itu. Tapi kak ya sudahlah, sudah gua tolong nggak apa, malahan dia di kurang bersih nih, sudut ini masih kotor kayak gini. Jadi makin tawar dalam kehidupan keluargaan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikutnya, apa bisa dikatakan bahwa apabila lama pacaran, pasangan kita selalu meminta sentuhan fisik, bisa katakan cintanya tidak tulus? Karena sampai saat ini hubungan kami baik-baik saja. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, baik-baik saja sebab sentuhan fisik. Jadi kalau misalnya ada masa di mana tidak ada sentuhan fisik, misalnya Anda sedang berpisah dengan orang lain, berpisah di kota lain dan sebagainya, dia harapkan juga sentuhan fisik, ya. Dan tidak bisa dengan Anda, Dengan maka orang dia lain. akhirnya dengan orang lain. Ya. Nah, ada hal perbedaan, ya,
antara apa yang disebut sering kita gunakan istilah bahasa Greka ya agape dan eros ya. Jadi apa itu ya adalah cinta Yang dibahas laki. dalam Alkitab dalam 1 Korintus Ya, itu. yaitu ingin untuk membahagiakan orang lain Iya. dan sebagainya ya. Sedangkan eros itu cinta nafsu. Jadi kalau cinta nafsu itu ya dia mencintai oleh sebab dia rasa kebutuhan hatinya terpenuhi ya dengan percumbuhan, kadang-kadang mengadakan hubungan seksual sebelum menikah dan sebagainya ya. Jadi ini adalah sesuatu perkara sangat berbahaya ya, sebab bukanlah satu kasih yang murni ya. Dia lebih banyak memikirkan kepuasan diri sendiri pada memikirkan akan kebahagiaan orang lain. Dan sebagai wanita kadang-kadang dia mau coba membahagiakan dia punya pasangan ya. Jadi coba menyerah dengan pemikiran bahwa inilah yang akan menyebabkan dia betul-betul dicintai. Tetapi cintanya itu sebab ya sentuhan fisik, dan itu bukanlah cinta yang benar-benar murni ya. Oleh sebab ya ada masa-masa tertentu ya di dalam tulisan Alkitab ya yang menunjukkan ya seorang itu harus meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya ya, kemudian menjadi satu daging. Jadi sentuhan fisik ya itu adalah sesuatu perkara yang siap meninggalkan orang tua dan sudah bersatu, artinya sudah dalam suatu pernikahan ya, baru ya dapat menikmati sentuhan fisik. Ya. Jadi jangan dibalikkan dulu, satu daging dulu baru nikah dan sebagainya. Itu nanti prosesnya itu nggak bagus ya, nggak alkitab dan sering tidak menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Kenapa? Oleh sebab nanti sesudah menikah juga akan bertimbul berbagai macam kecurigaan. Ya. Suami pulang lambat, wah mungkin dia sudah Tuhan fisik ini sama sekretarisnya ya, dan sebagainya. Jadi tidak ada trust, kepercayaan itu menjadi berkurang. Ya. Dan banyak sekali pasien-pasien datang yang mengatakan, wah dulu suami saya sekarang kok terlambat datang. Ngapain dia? Oh teringat dulu waktu pacaran. Jadi tidak ada mempunyai kepercayaan satu sama lain, sehingga terjadi persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Jadi ingat, jangan dibalikkan. Baik, terima kasih pendeta. Saya jadi ada pertanyaan, mungkin bisa membantu. Saya banyak orang muda yang nonton juga karena obsesi hati. Jadi sebenarnya batasnya itu sampai di mana nih? Karena kalau sentuhan fisik dia berhubungan suami istri sebelum menikah, ya tentunya tidak boleh lah atau bercumbu. Apakah pegangan tangan atau ciuman itu diperbolehkan selanggaran, atau sampai di mana batasannya pendeta dari pendeta? Mungkin banyak orang muda yang rindu mau dengar ini. Kita harus kasih. Jadi mungkin kita harus bahas bagaimana step-stepnya hingga sexual relationship. Ya, jadi dalam hal ini yang terbaik ya adalah hands off. No skin communication. Tidak ada skin communication. Ya. Dan cinta yang murni, ya, ada seorang psikologis katakanlah bahwa merasa senang bersama-sama, ya, walaupun tidak ada skin communication. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus ingat dalam suatu hubungan berbadan. Namun kalau seandainya sudah bertunang dan sebagainya, ya pegangan tangan, ya itu adalah satu hal yang umum, ya. Kemudian cium, tetapi ya hindarkan sesuatu yang bisa memberikan suatu rangsangan yang menyebabkan seorang itu bisa meningkat kepada yang lebih jauh, sampai kepada come to the point of return. Jadi kalau bisa lagi kembali, ya, nah itu satu hal yang bahaya. Jadi step-step ini adalah satu cara yang harus ingat. Dan saya senang dalam kati berbagai pasangan, ya, yang terakhir saya
berkat, ya, dia katakan kami tidak ada Sexual relationship. sexual relationship, tetapi juga tidak ada ciuman, ya mungkin pegang tangan saja, ya. Ini kembali hindarkan hal-hal yang, ya, bisa menimbulkan, ya, suatu rangsangan yang membawa kepada keadaan di mana susah untuk kembali, ya. Demikian. Mungkin kalau begitu perlu kita akan lain kali bagaimana step-step. Itu Iya. maksud saya, pendeta-pendeta. Mungkin akan ada satu episode khusus untuk ini yang lebih detail. Karena orang muda juga perlu ikan nasihat dan arahan, ya, seperti. Tetapi jawaban pendeta jelas sekali nih. Mudah-mudahan orang-orang muda, paling enggak ini sebagai pendahuluan, sebelum episode itu akan kita tayangkan, ya. Lebih detail lagi nanti. Terima kasih, pendeta. Ada satu buku namanya How Far Can I Go? Ya, jadi berapa jauh kita akan pergi? Ya, hal-hal yang bisa menimbulkan kekurangan yang kita bawa kepada pencobaan kita, itu adalah hal yang harus dihindarkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak dan Ibu Pendeta, untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Malam kita mohon penjelasan dari kata tunduk yang terdapat pada ayat di ayat 5 ayat 22. Hai istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, memang mungkin karena kata tunduk ini, saya nggak tahu dalam bahasa King James Version, ya. Kata tunduk memang seperti gimana, ya? Silakan, Pendeta, Ibu Pendeta. Yang dimaksudkan adalah menghormati, ya. Tetapi selalu ingat suami dan istri adalah ikut, ya. Istri itu diambil dari tulang rusuk dari sang suami. Jadi artinya adalah kualitas. Tunduk oleh perlunya suatu action, ya, untuk menentukan bersama-sama daripada keluarga. Jadi sangat berbahaya. Karena tunduk itu berarti bahwa kemauan semua istri itu daripada suami harus selalu diikuti, itu berbahaya. Ya. Tunduk seperti Tuhan, ingat ini, itu kepada Tuhan tuh yang harus kita selalu katakan, bukan tunduk otoriter, ya. Ikut kemauan saya, apapun yang terjadi kemauan saya yang harus. Ingat, laki-laki perlu direspek, istri untuk dikasihi. Oke. Luar biasa. Baik. Ya, untuk pertanyaan berikutnya. Shalom, selamat malam buat kita semua. Senang bisa kembali menyaksikan Opsi Hati. Saya mau bertanya, jika pernikahan itu tanpa ada pemberkatan di gereja, tapi hanya nikah secara sipil, apakah pernikahan itu di mata Tuhan dan manusia? Mohon cerahannya. Terima kasih Bapak Pendeta Kuntaraf. Ya, Silakan. banyak juga yang seperti ini soalnya, ya. Saat ini. Sekarang masalahnya apa yang menyebabkan tidak ada pemberkatan di gereja. Ya. Jadi kalau sama-sama mengenal Tuhan, ya, kemudian kepada Tuhan, ya, maka rumah tangga itu haruslah dimulai gereja. Jadi mengutamakan Tuhan lebih pada manusia. Jadi mendapatkan suatu berat, ya, pada kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga. Nah, sekarang kalau secara pemerintah itu memang sudah sah, adalah sesuatu perkara yang sah, ya. Namun, ya, di mata Tuhan, ya, itu tidak selamanya itu sesuatu perkara yang sah, ya. Jadi dalam hal ini kalau seandainya tidak mendapatkan kesempatan, ya, daripada pernikahan di dalam gereja, ya, sedikit bisa mengundang akan seorang pendeta untuk mendoakan supaya bisa memimpin, supaya mengundang hadirat Tuhan di dalam rumah tangga. Pemberkatan di gereja itu sangat penting sekali, ya. Itu berarti bahwa Tuhanlah yang akan menjadi kemudi rumah tangga, ya. Dan masing-masing mengetahui lebih dekat kepada Tuhan, maka kita lebih dekat satu sama lain. Jadi terlepas daripada masalah itu resmi atau tidak, ya, tetapi berbagai masalah dapat lebih
Sorenya hilang, Vi. Tapi Tuhanlah yang bisa menjadikan menyatukan yang dapat mengatasi masalah di dalam rumah tangga. Kita lihat banyak orang sengaja tapi tidak akhirnya mereka sudah punya anak. Dia katakan, oh, ada orang yang lihat dia bercerai. Akhirnya dia kawin dengan orang lain. Padahal sudah punya anak. Jadi memang perlu untuk Tuhan merestui kita kawinan. Ya, baik, Pendeta. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk penjelasannya. Saya ada pertanyaan mengenai hal ini. Nah, belakangan ini saya lihat atau sebelum pandemi banyak sekali dilakukan pernikahan gedung saja atau di garden party begitu. Jadi tidak gereja, tapi mereka lakukan upacara seperti di gereja dan kemudian resepsinya. Bagaimana kalau seperti itu? Maksudnya Pandangannya, pemberkatan Pendeta. party ya? Iya. Yang terbaik adalah gereja, sebab itu adalah tempat untuk berbakti. Namun orang yang senang dapat Garden party. Iya, garden party, pemberkatan di garden. Ya, Adam dan Hawa juga diberkatinya di taman. Ya, gereja waktu itu. Jadi nggak jadi masalah. Jadi misalnya di gedung yang lain dan sebagainya. Tapi yang sangat penting adalah upacara seorang pendeta yang mewakili akan Tuhan untuk memberikan bimbingan rumah tangga ini dipersatukan di dalam Tuhan dan memulai rumah tangga di dalam Tuhan. Terima kasih. Memang kalau saya menangkap pertanyaan yang bertanya ini, mungkin dia mempunyai masalah finansial, Pendeta, jadi dia keluarga yang sederhana. Karena kalau pemberkatan itu kan baju ushernya, dekorasi. Tapi saya senang dengan Pendeta dan Ibu Pendeta tadi, mungkin bisa mengundang pendeta atau secara sederhana ya, dan Ibu Pendeta ya, diadakan pemberkatan itu. Iya. Kalau saya keluarga sederhana, kita menghalangi untuk pembuatan acara gereja. Gereja harus selalu bersedia untuk memberikan suatu pertolongan ya kepada orang yang kekurangan. Saya punya istri ini, adanya Kathleen, selalu mengkoordinasi wedding coordinator. Bagaimana ceritanya itu satu anak? Ada saya satu orang dia cuma bawa waktu itu 1 juta aja. Jadi dia pikir bagaimana, tolonglah. Jadi kita pergi kepada orang yang mencetak undangan, bilang tolonglah ini betul-betul anak yatim piatu. Kalau saya memberikan ini untuk cetakan-cetakan untuk perusahaan, saya tidak minta dikurangi, tapi ini tolonglah. Wah, dia bikin cetakannya itu dengan apa? Huruf yang timbul. Wah, saya terima kasih. Sangat murah Sekali dia. Kemudian bagaimana caranya kita mau bikin makanan pada mereka? Oh, kita pergi ke pasar yang jam 10 pagi, tapi jam 3 atau 4 pagi itu kan baru diturunkan makanan truk-truk itu ya. Oh, kita beli, bikin pangsit apa sampai wah, meriah kali. Jadi anak macam makanan ya. Bunganya kita ambil dari mana? Kita ambil dari petik-petik ya, dari tanaman itu, bunga yang mahal-mahal ya. Kita petikin, susun ya. Jadi meriah sekali. Dan setelah mereka selesai menikah, kami rombongan kami satu tim itu membalik, inilah sisa uangnya. Dia sampai menangis. Sebab katanya, aduh masih ada sisa, cuma saya kasih 1 juta. Sebab sebagai anggota gereja kita bisa sama-sama bikin menolong orang yang mau menikah dengan pernikahan yang di gereja. Jadi bisa aja nggak ada uang, kita bisa pergi tanya sama ibu-ibu atau dari gereja untuk menolong. Juga orang yang katakan bikin potluck ya, supaya kamu bikinlah ini, kamu bikin pangsit ya, kamu bikin ini apa. Udah jadilah. Sederhana, ada juga perkawinan yang direstui gereja. Jadi tidak jadi persoalan kalau tidak harus menjadi mewah-mewah. Ya.
Baik, terima kasih. Waduh, saya senang sekali jawaban dari pendeta-pendeta dan juga kesaksiannya. Ini memberikan harapan kepada pasangan-pasangan yang mau menikah yang tidak mempunyai dana yang cukup ya. Ini tidak usah putus harapan. Ini kasihan Ibu Pendeta dan pendeta ini sangat menguatkan. Amin. Terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut, bantuannya pendeta dan Ibu, bagaimana menghadapi situasi di mana pasangan kita sudah tidak peduli dengan kita. Sampai-sampai beberapa kali sakit dan harus opname karena cukup stres di dalam rumah tangga saya. Mohon bantuannya pendeta dan Ibu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Waduh, kasihan juga ya. Silakan pendeta. Ya. Tetap mencintai. Ya. Jadi, Anda jangan terlalu pikirkan kepada diri yang dipedulikan. Jadi lebih bagus memberikan kepedulian kepada Anda. Ya. Jadi kalau misalnya tetap memberikan perhatian, mungkin juga artinya pasangan Anda tidak peduli, maaf, ya Anda tidak peduli. Jadi circulus virtuous. Jadi kita harus tunjukkan menghasilkan sebagainya, dan itu menghasilkan ya sama seperti bibit yang itu akan timbul ya. Ya, sesuai gantinya kebencian, tetap kasihi ya, tunjukkan gunakan kasih, maka ya mujizat bisa terjadi. Ingat yang kita kan miracle ya, bisa kalau orang lain bisa memakai dengan bahasa kasih itu, bisa menghidupkan kembali ya, mereka punya rumah tangga, bisa saling menyayangi. Kenapa kita nggak coba aja ya. Itu kita bisa lihat bagaimana mujizat itu bisa jadi. Tangki tidak akan kosong, tangki kasih. Dan dengarnya ya harus banyak berdoa ya. Dan berdoa itu juga mengubah diri sendiri ya, untuk lebih mengasihi. Ingat, bersama Tuhan saja kita dapat mempunyai keluarga yang menyayangi satu sama lain. Makanya itu nomor satu, selalu berjalan bersama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, selamat malam. Kami dari Ibat. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar suami istri berbeda pendapat dan terjadi perselisihan, segera saling mendahului minta maaf satu sama lain. Pada keluarga kami, saya dan suami kadang gengsi untuk meminta maaf dahulu. Gengsi. Wah. Susah kalau gengsi ini. Ini sering terjadi nih, sering terjadi. pendeta dan silakan. Oke, iya. Jadi katakan bikin perundingan, siapa gengsi adalah yang paling kalah. Jadi siapa yang meminta maaf adalah yang kurang bersalah. Maka orang akan mendahului untuk minta maaf. Satu perkara yang sangat penting, Bapak, dalam kasih kita tidak pikir si gengsian. Ya. Anda memikirkan untuk membahagiakan orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya membahagiakan orang lain, ya tidak usah khawatir untuk meminta maaf. Ya. Jadi kalau gengsi itu hanya memikirkan akan ego atau dia punya kesombongan diri. Ya. Itu bukanlah hal yang baik untuk dipupuk, melainkan sesuatu perkara yang harus dikalahkan, dan kita memikirkan akan kebaikan orang lain. Dan kalau kita mau membahagiakan orang lain, maka gengsi itu dapat diatasi. Lagi-lagi penting untuk bersama dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab? Apakah kita ampuni itu hanya satu kali? Tidak, 70 kali 7. 490 kali, artinya limited forgiveness. Masa ini baru satu kali nggak mau maafkan. Jadi kalau kita bersatu dengan Tuhan dan selalu kita lihat bagaimana Tuhan itu sampai ditempleng, sampai diberi duri, sampai disalibkan, masih bisa mengatakan ampunilah mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan. Kita akan merasa siap sedia untuk itu baru sedikit, masa saya begitu aja sudah terus berdoa kepada Tuhan supaya mempunyai kekuatan untuk mengampuni pasangan kita. Baik, ini malam ini pembahasannya sangat menarik dan
pertanyaan-pertanyaannya pun, terutama kesaksian Ibu Pendeta tadi, saya terus terang sampai Ibu Pendeta yang mengenai pernikahan sederhana berkatan, saya sangat tergugah. Memang itu sangat bagus sekali jawaban. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi silakan Pendeta Kutaraf untuk closing-nya, silakan. Ya, saya lihat ada pertanyaan dikirim ya tentang wanita lebih tua daripada suaminya atau pacarnya, ya. Masalah usia saya ingin sampaikan adalah bahwa yang sangat penting adalah suasana kasih. Saya tahu ada orang, misalnya saya yang istrinya itu 7 tahun ya lebih tua, atau kadang-kadang 10 tahun lebih tua, ya ada terjadi. Bahkan itu Marcos yang di Marcos Prancis dari Prancis 10 tahun lebih tua. Kalau adanya kasih sayang, maka itu bukan menjadi suatu faktor yang utama, ya. Dan justru oleh sebab wanita itu cenderung lebih panjang umurnya daripada daripada laki-laki, ya. Maka itu akhirnya bisa tinggal sama-sama lebih kurang dalam waktu sama. Jadi istri tidak akan menjadi terlalu, artinya lebih lama, ya. Jadi usia dalam soal ini bukan soal yang utama. Yang penting kasih sayang, iman yang sah, dan suka untuk membahagiakan. Dan kadang kalau istri lebih tua, justru sang suami lebih disayang. Jadi kadang-kadang maturity daripada orang itu bukan berdasarkan dengan punya umur. Ada yang masih muda sudah sangat mature, sah. Ada yang sudah tua, umur lebih sampai 35 tahun tapi masih anak-anak, ya. Jadi maturity-nya sering, makanya usia itu tidak begitu bukanlah hal yang utama. Oke, oleh sebab waktu, ya, baik, kita mau sebutkan bahwa dalam serba-serbi ini kita perlu menyadari bahwa dasar rumah tangga haruslah kasih. Tapi kasih yang direstui oleh Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan itu sangat sekali lebih dekat kepada Tuhan, kita akan lebih dekat satu sama lain. Kemudian kalau adanya kasih, banyak cara masalah dapat diatasi, perbedaan dapat diatasi. Kalau ada kasih yang sejati, ya, maka lalu kesediaan untuk membahagiakan satu sama lain, ya, merasa diri itu lebih berharga, ya, nilai diri itu tinggi dan mempotensi yang besar. Jadi suami mencintai satu sama lain boleh mencapai banyak, ya, sukses dalam hal, ya, dalam masalah kerohani, dalam masalah materi atau dalam pekerjaan. Kenapa? Oleh sebab cinta itu adalah powerful, ya. Cinta itu sangat berkuasa. Itulah sebabnya bukanlah cinta itu satu sama lain dengan rasa kasih, dan rumah tangga berbahagia, nama Tuhan dimuliakan, masyarakat juga ikut berbahagia. Amin. Terima kasih banyak. Kami undang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa. Bapak kalau juga, terima kasih atas kesempatan melayani melalui hati. Pelajaran ini berguna untuk semua pemirsa yang mendengar, supaya semua boleh mengutamakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu, mempunyai rumah tangga yang berbahagia, sebab saling memberikan bahasa kasih. Dengan demikian, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbahagia, yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Ketemu lagi Senin depan. Bye-bye. Tuhan berkati. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Tuhan. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin hingga hari Sabat dengan acara-acara yang menarik secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia Jakarta. Jadi pastikan pemirsa tetap mengikuti acara yang ditayangkan karena itu sangat berguna bagi kita masing-masing yang menginginnya. Dan kami juga mengundang para pemirsa bila ada pertanyaan seputar rumah tangga atau nasihat-nasihat yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga, ataupun ada satu topik yang
ingin untuk dibahas di Opsi Hati, silahkan mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Sebut usulan top ataupun pertanyaan untuk Obsesi Hati, dan tim call center akan menginformasikannya ke Obsesi Hati. Dan bila Anda ingin menyaksikan episode Obsesi Hatinya, silakan masuk ke YouTube channel dengan mengetikkan Obsesi Hati, dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Demikian acara kita episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang telah mengikuti acara Obsesi Hati pada episode kali ini. Kiranya saudara terberkati oleh karena ini, dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pendeta dan Ibu Kuntaraf boleh membuat rumah tangga saudara dan kita semua menjadi rumah tangga yang bahagia dalam Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang sebagai sumber kita. Biarlah berkat berkelimpahan dari bagian keluarga dari Pendeta Kuntaraf. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat kami dari tim Hope Channel Indonesia, kru Hope Channel yang bekerja dengan keras sehingga bisa mewujudkan program Obsesi Hati pada malam hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Akhir kata, saya Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.